it's good to celebrate the dead. Tanpa tarian dan pesta, tidak ada pemakaman. Dalam duka, musik menggema. Meski ironi, pesta bernilai puluhan ribu dolar ini mengalami pergeseran fungsi demi gengsi. Religiously, they don't do this. Traditionally, we don't do this. So we don't know where we can fit it in. But it just come to stay. Budaya yang dulunya sedikit diketahui oleh dunia, mendadak menarik perhatian maya di semua negara. Diawali dengan video yang dipublikasikan oleh BBC News pada tanggal 30 Juli tahun 2017, yang berjudul Funeral Dancers for Hire. Kemudian pada tahun 2020, pandemi corona membantu menstimulasi viralnya mereka. Masyarakat maya mentransformasikannya menjadi dark humor meme dalam berbagai bentuk. Electronic dancing music ciptaan Astronomia, yang digawangi oleh dua orang asal Rusia yang bernama Faiston dan Tony Aiki, berhasil membuat tarian peti mati ini viral. Per video ini diupload, kompilasi video Coffin Dance mencapai 413 juta penonton lebih. 6 orang penari dengan peti mati ini menjadi template pada setiap video kesialan yang tersebar di internet. Benjamin Aido, seseorang yang menginisiasi dance coffin Ghana. Sejak tahun 2003, Benjamin Aido dan tim sudah menerima lebih dari 1000 job untuk mengantarkan almarhum dari rumah ke gereja atau sebaliknya. Mereka akan memberikan pelayanan sesuai permintaan keluarga almarhum. Jika mereka ingin dirayakan dengan cara formal dan hening, mereka akan mempersiapkan untuk menjalankan ritual tersebut secara hikmat. Namun, saat keluarga almarhum ingin mengantar kepergian keluarganya dengan ceria dan tawa, Benjamin akan mempersilahkan kliennya untuk memilih musik yang mereka inginkan. Benjamin memiliki puluhan karyawan untuk menjalankan bisnis ini. Sebagai pemimpin NO1, kepanjangan dari Nana Otavri Jawan, Benjamin memiliki pandangan filosofis tentang konsepnya memperlakukan almarhum. It's good to celebrate the dead. For me, you know what the person has done. You know what the person did for you. So you know the end part of the person. You need to celebrate the person. The one that we need to mourn is the person who is being born. Tangis seharusnya kita hantarkan pada saat kelahiran manusia, bukan kematian. Karena kita tidak tahu apakah dia akan menjadi orang baik atau orang buruk. Tarian dan hiburan bagi almarhum adalah bentuk penghormatan. Betapa berartinya almarhum bagi keluarga dan sekitarnya. Penghormatan keluarga dan masyarakat kepada almarhum tidak hanya sampai situ. Melihat dan mengingat bagaimana almarhum memiliki jasa dan kenangan yang indah bagi keluarga, peti mati almarhum dibuat custom sesuai permintaan almarhum atau permintaan keluarga almarhum. So why is this one a tuna? She sells tuna. Who is a fisherman? But only catches tuna. And so then to represent her life's work. Benjamin adalah salah satu dari banyak pemilik bisnis perayaan pemakaman ini. Papan reklame yang menawarkan jasa perencana pesta pemakaman terlihat di banyak tempat strategis, dalam bentuk selebaran maupun baliho. How big are the funerals here? Check out the billboard behind me. It's advertising a celebration of life, a funeral. And it says all sympathizers are welcome. Kultur budaya pemakaman orang Ghana sangat unik. Ritual pemakaman di sana dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Setelah seseorang meninggal, definisi keluarga akan berubah seketika. Anak dan pasangan sudah tak lagi dianggap keluarga. Mereka yang dianggap keluarga adalah ayah, ibu, dan saudara kandungnya. Karena inilah proses pemakaman almarhum melalui tahap yang lama dan rumit. Kedua keluarga akan melakukan diskusi panjang untuk membicarakan bagaimana almarhum akan diperlakukan. Seringkali kerabat jauh yang tinggal di luar negeri tiba-tiba dianggap sebagai anggota keluarga atau kepala pelayat. Ini mereka lakukan bukan karena mereka sangat dekat dengan almarhum, tapi karena mereka dianggap kaya oleh keluarga almarhum. Menolak perlakuan ini menjadi masalah besar bagi keluarga, di mana masalah tersebut tidak ada yang mau menjawab. Dalam waktu menunggu kesepakatan,
almarhum harus berada di dalam kamar mayat terlebih dahulu, selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Prosesi pemakaman yang layak menjadi hal yang sangat serius bagi penduduk Ghana. Jika harus merenovasi rumah terlebih dahulu, mereka akan melakukannya. Bagi mereka, penghormatan terakhir dan ritual pengantaran ke kehidupan baru ini harus semeriah mungkin. Pertunjukan, musik, menari, minum-minum, dan terkadang makan besar menjadi syarat utama dalam rentetan ritual pemakaman. Pada status masyarakat tertentu, brosur pemakaman seseorang bisa memiliki tebal 226 halaman. Brosur tersebut berisi foto semasa hidupnya selama 84 tahun. Dan brosur ini dipesan khusus oleh keluarga almarhum Nana Akenten Appiah Menka, seorang pengusaha sekaligus politikus. Bagi masyarakat Ghana, semakin lama persiapan pemakaman untuk almarhum, nilai penghormatan keluarga akan semakin tinggi bagi pandangan masyarakat. Sebaliknya, jika sebuah keluarga melakukan pemakaman terhadap almarhum dalam waktu dekat, masyarakat sekitar akan menganggapnya sebagai penistaan besar terhadap almarhum. We are investing in the dead rather than the living, and that is bad. Alban Bakbin, seorang politikus Ghana, menyatakan ketidaksetujuannya dengan budaya ini. Sebuah jurnal yang berjudul Money and Death, Funeral Business in Asante, Ghana, menjelaskan bahwa budaya ini memiliki pergeseran makna secara fungsional. Masyarakat Asante menjadikan ritual ini sebagai alat interaksi strategis untuk memperkuat ikatan antar mereka. Uang dan kematian menjadi alat negosiasi untuk mempresentasikan status dan nilai sosial. Kematian anggota keluarga menjadi kesempatan mereka untuk membuktikan, meskipun dalam kondisi berduka, mereka masih mampu mengadakan acara semeriah mungkin untuk almarhum. What do you believe happens to the soul of that person when you have such a great turnout like this? That means the person was very friendly, was very charitable, was able to socialize, and was having a good communication with the people within the society. Acara pemakaman di Ghana memiliki kemeriahan melebihi acara-acara keluarga lainnya seperti pernikahan. Para pelayat yang datang dari berbagai wilayah Ghana akan mendapatkan fasilitas lengkap dari keluarga duka, mulai dari sajian hingga penginapan. Ritual ini memiliki rentetan acara yang panjang yang dilakukan dari fajar hingga senja. Sabtu adalah hari pemakaman di Ghana. Upacara laying in state atau pembaringan yang disebut ahudai diadakan di rumah keluarga saja. Kemudian, upacara penguburan di gereja atau awaskre. Prosesi kepemakaman untuk dikebumikan atau afunsi. Lanjut, ritual pemakaman terakhir atau ayepa berlangsung pada sore hari di tempat umum. Pada hari Minggu, diadakan kebaktian syukur di gereja atau yang disebut aseda askre. Setelah itu, upacara pemakaman. Kemudian, anggota keluarga mengunjungi para simpatisan untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi atau yang disebut sebagai kats aseda. Dilanjutkan pada hari ke-40, diadakan perayaan lain yang disebut adadunan. Di sini seorang ahli waris dipilih. Akhirnya sampai pada perayaan terakhir, yaitu perayaan 1 tahun atau Afehiada, di mana sejumlah besar orang berkumpul dan seringkali menjadi acara membuka tabir makam. Lamanya prosesi pemakaman ini terjadi setelah adanya pendingin jenazah. Sebelum ada pendingin jenazah, tidak lebih dari 3 hari setelah kematian, masyarakat Ghana akan langsung memakamkan almarhum. Biaya rentetan acara ini bisa mencapai puluhan ribu dolar. Jika keluarga duka tidak memperhitungkan dengan teliti tentang pengeluaran untuk acara ini, keluarga almarhum bisa terjerat hutang ribuan dolar. Untuk itu, perhitungan sumbangan dari setiap anggota keluarga menjadi perlu dihitung dengan teliti. Tapi ironinya, masyarakat Ghana menganggap bahwa semakin banyak hutang untuk menggelar acara ini, semakin baik dan layak pemakamannya. Bahkan bagi suatu keluarga yang mengadakan acara ini tanpa hutang, mereka akan tetap mengatakan bahwa mereka memiliki hutang yang sangat banyak untuk perayaan ini. Bagi para tamu, ritual memberikan hadiah di pemakaman kepada keluarga duka menjadi perlu. Mereka akan memberikannya secara terbuka dan diperlihatkan kepada semua pengunjung. Dengan menggunakan mikrofon, hadiah-hadiah tersebut diumumkan beserta nama penyerahnya.
Budaya ini memunculkan banyak pro dan kontra. Dalam praktiknya, puluhan ribu dolar bisa mereka habiskan untuk meningkatkan prestis keluarga dan bahkan ada tujuan untuk menghasilkan uang di dalamnya. Can it usually cost? An average funeral should cost around between $15,000 to $20,000. $20,000. Secara fungsi, mereka sudah jauh dari esensi yang seharusnya mereka tuju. Di sisi lain, budaya ini menjadi penggerak ekonomi Ghana. Banyak bisnis penyedia jasa yang berhubungan dengan acara pemakaman, rias jenazah, pembuatan peti mati karakter, pertunjukan tari, dan berbagai macam permintaan konsumsi hidangan menjadi sumber penghidupan penduduk Ghana. Meski budaya ini tidak dibuka dan tidak dipertunjukkan untuk wisata, tapi secara tidak langsung budaya ini menarik banyak wisatawan dari luar negeri. I asked 3 people how they're related to Queen Mother, and they don't even know her. One have tenants in one of her houses. The other one has a shop here, and they just came to pay their respect. This is so different from what we know. I love it. Terlepas dari semua pro dan kontra, memang benar, rentetan upacara kematian di Ghana menjadi pengantar perjalanan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya.